Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saudara, saya berharap saudara tetap bersukacita dan senantiasa merasakan kasih setia Tuhan. Sebelum kita mendengarkan Sapa Rohani hari ini, mari kita menyatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, sumber segala cinta, anugerah dan kebenaran, kami bersyukur untuk hidup yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami rindu menjalani kehidupan kami dalam kebenaran-Mu dan meninggalkan setiap keberdosaan yang kami lakukan. Tuhan, tolonglah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kiranya firman-Mu hari ini berbicara kepada kami dan kami dapat memahaminya dalam pertolongan dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang akan menjadi dasar Sapaan Rohani hari ini terambil dari surat 2 Korintus 7 ayat 2 hingga ayat 16. Namun saya hanya akan mengambil 2 ayat, yaitu ayat 9 dan ayat 10 bagian A. Yang demikian sabdanya. Namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Saudara-saudaraku, banyak orang ketika hidup di dalam dosa menikmatinya dan malah merasa nyaman tinggal di dalamnya. Namun tidak demikian dengan apa yang terjadi dalam jemaat Korintus. Mereka berbuat dosa, namun tidak menikmati dan tidak nyaman tinggal di dalamnya. Melainkan yang terjadi adalah mereka berduka cita karena dosa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan sebagai duka cita menurut kehendak Allah. Orang yang tinggal di dalam dosa berduka cita sekali mengapa dosa itu dilakukannya. Dan ketika duka cita itu begitu dalam, maka kemudian dia bertekad untuk meninggalkan dosa itu, hidup di dalam pertobatan, dan menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin saja dari antara saudara ada yang saat ini juga hidup di dalam hal yang seperti itu. Mungkin saudara bertanya, Tuhan, mengapa aku harus memukul istriku? Atau Tuhan, mengapa aku harus mencakar suamiku? Tuhan, mengapa aku harus membentak-bentak anakku? Bagi anak-anak, Tuhan, mengapa aku harus melawan orang tuaku? Lalu menyadari semua itu, dan kemudian ada dalam duka cita yang besar. Lalu oleh karena duka cita telah melakukan dosa itu, maka kemudian melangkah memasuki pertobatan. Saudara-saudara, inilah kehidupan yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Inilah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, mengapa aku melakukan dosa ini, padahal aku telah menerima kebenaran-Mu? Aku mau meninggalkannya, Tuhan. Aku mau hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam anugerah-Mu, hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu. Itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Kita tidak akan menyesali apa yang sudah kita tinggalkan. Karena apa yang sudah kita tinggalkan adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melainkan dari duka cita kita masuk ke dalam sukacita. Duka cita karena kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sukacita karena kita masuk ke dalam pertobatan dan masuk di dalam anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, marilah kita melangkah dari duka cita karena dosa dan memasuki sukacita karena rahmat Allah di dalam pertobatan yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.